Sekelompok orang tampak tercengang. Dalam situasi seperti itu, mereka jelas tidak mendapat manfaat dari menjadi keras kepala. Hanya saja, di satu sisi ada kelompok etnis di belakang mereka, dan di sisi lain ada kematian tragis yang bahkan tidak meninggalkan sampah. Dalam dilema ini, mereka terjebak dalam pilihan yang sangat sulit. Qin Yichen tidak mendesak sama sekali, tetapi hanya mengamati ekspresi masing-masing, mencari yang terlemah di antara mereka. Yu Daoseng di samping melihat transmisi suara Qin Yichen. Tuan Cahaya, bisakah kamu mengajariku ini? Jika kamu menggunakannya untuk penyiksaan, itu pasti akan menjadi senjata. Qin Yichen tampak tak berdaya. Aku ingin mengajarinya alkimia pada awalnya. Tetapi siapa yang tahu ada yang tidak beres dalam langkah pengobatan cair. Dan semakin dia belajar, semakin bengkok jadinya. Qin Yichen memandang Lin Bai dengan ekspresi puas di wajahnya. Dan tiba-tiba perasaan berat membenci besi menjadi baja naik di hatinya. Lagi pula, di matanya, Lin Bai adalah murid yang telah dia pelajari selama 100 tahun. Tetapi dia salah. Dan dari situasi saat ini, dia tampaknya akan semakin jauh di jalan darah yang bengkok. Terlepas dari ketidakberdayaan, Qin Yichen tidak punya apa-apa untuk ditanggapi. Tepat ketika Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam, Yu Daoseng bertanya lagi. Tuan Cahaya, Anda pasti dapat menemukan informasi dengan metode itu. Mengapa begitu merepotkan? Qin Yichen menatap kosong ke arah Yu Daoseng. Apa yang kamu lakukan? Di belakang ini adalah kam biji pagoda. Jika saya menggunakan metode ini di sini, Mahkamah Agung akan datang untuk mengganggu saya besok. Qin Yichen terlalu malas untuk menjelaskan dan meninggalkan 3 kata. Pikirkan sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen melihat waktu dan merasa sudah hampir waktunya. Jadi dia berkata dengan keras. Karena kamu tidak ingin membicarakannya, maka kembalilah ke kuil penguasa cahaya dan siksa dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, Lin Bai, ingatlah untuk menelepon temanmu juga. Aku ingat mereka juga ingin memilikinya. Kesempatan bagus untuk mencoba cara ini. Mereka mengeluarkannya. Panggil Saitua lagi. Sumber petunjuk yang begitu penting tidak bisa hilang begitu saja. Kata-kata Qin Yichen secara langsung menghancurkan pertahanan psikologis orang percaya. Salah satu dari mereka tiba-tiba melangkah maju. Tuan Cahaya, kataku. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Qin Yichen mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia diam dulu. Lalu berbalik untuk melihat pagoda biji, yang sudah lama tertunda. Saya menemukan beberapa petunjuk di sini, tetapi masih di bawah siksaan. Bijita menatap kosong ke 10 orang di depan Qin Yichen, dan merasakan kulit kepalanya mati rasa untuk sementara waktu. Tempat ini tidak jauh dari perkemahannya, dan sebenarnya ada 10 orang yang bersembunyi. Bijita sangat marah sehingga dia ingin segera membunuh orang-orang ini. Ini adalah wilayahnya. Jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya. Tentu saja, Bijita tidak memikirkan kerugian yang sebenarnya setelah kehilangan reputasi, tetapi berpikir bahwa jika reputasinya goyah, Florin akan mengabaikannya. Tuan muda, tolong buat harga. Kondisi apa yang Anda butuhkan sebelum Anda menyerahkan orang-orang ini kepada saya? Qin Yichen langsung menolak proposal itu. Saya pikir orang-orang ini memiliki petunjuk yang sangat penting. Saya tidak khawatir menyerahkannya kepada Anda sekarang. Lagi pula, Anda butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi yang tidak Anda dapatkan. Saya hanya menghabiskan beberapa saat di sini. Saya harap Anda tidak membuang waktu saya. Saya ingat bahwa Mahkamah Agung memiliki aturan yang relevan. Jika Anda campur tangan sekarang, perintah militer akan batal. Bijita tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat orang-orang ini, merasa enggan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, perintah militer adalah kilasan inspirasinya yang tiba-tiba. Meskipun tidak terlalu halus, itu adalah inisiatifnya yang langka untuk meluncurkan serangan. Jika dia menyerah begitu saja, itu jelas tidak dapat diterima olehnya. Tapi biarkan orang-orang ini hidup, jika semuanya keluar, itu tidak akan baik untuk reputasinya. Qin Yichen sepertinya melihat keraguannya, melingkarkan lengannya di bahunya, dan merendahkan suaranya. Jangan khawatir, tidak ada yang salah dengan teknik penyiksaan saya, dan sampah tidak akan ditinggalkan oleh mereka. Itu hanya berita terkait. Jika tidak dilaporkan saat itu, terserah Anda. Kata-kata Qin Yichen tersembunyi dalam kata-katanya, yang secara langsung menghancurkan pertahanan biji tower. Dia benar-benar ingin tahu apa yang salah dengan pikiran Qin Yichen. Kamu memerasku. Qin Yichen dengan cepat melepaskan tangannya dan menjaga jarak tertentu dari pagoda biji. Lalu dia merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Sebenarnya, aku juga tidak ingin melakukan ini. Namun, semuanya telah sampai pada titik ini, dan aku sama sekali tidak punya pilihan. Pengadilan ilahi tertinggi pasti membutuhkan hal-hal ini, dan saya tidak dapat memberikan keuntungan sebesar itu dan tidak menginginkannya. Lagi pula kalau tidak mau bayar, ya saya laporkan saja ke Mahkamah Agung. Lagi pula, orang-orang ini semua diundang oleh saya, bagaimana saya bisa bangga? Mengatakan itu, Qin Yichen menunjuk ke Lin Bai. Hanya dia, momen waktu adalah sepotong awan dan tanah.
Bijita melirik Lin Bai. Meskipun pihak lain masih sangat muda, auranya masih cukup kuat. Meskipun harganya sedikit tinggi untuk sepotong tanah awan, itu masih sangat wajar. Bagaimanapun, medan perang sedang bertarung, dan tidak ada identitas dan restu keluarga. Mati benar-benar mati. Melihat bahwa Bijita agak yakin, Qin Yichen menoleh dan menunjuk ke samping Yu Daoseng. 3 potong tanah awan dalam sekejap. Orang ini berkata bahwa dia akan bekerja di kuil penguasa cahaya di masa depan, jadi harganya jauh lebih tinggi. Yu Daoseng tertegun sejenak, dan hatinya sudah terdiam. Hal terpenting di kuil penguasa cahaya sekarang adalah sumber daya. Tindakan Qin Yichen untuk meminta hadiah keempat sangat tidak masuk akal. Sekarang kuncinya, ditambah sedikit alasan lainnya, bahkan lebih ajaib. Bijita menatap Yu Daoseng untuk waktu yang lama, memastikan bahwa ini adalah orang di tengah tingkat satria, dan dia bahkan tidak bisa melihat berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Hanya 3 potong tanah awan dalam 1 jam, mengapa tidak jangan ambil itu? Hati Bijita sangat mengeluh, tetapi Qin Yichen tidak terganggu. Dia hanya tidak bisa mendengarnya ketika dia mendekat, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Melihat bahwa Qin Yichen akan mulai memperkenalkan lagi, dia mundur selangkah dari Jita. Baiklah, mari kita masing-masing mengambil langkah. Bagaimana dengan masalah ini? Kamu menetapkan harga, dan aku akan mendapatkannya untukmu ketika saatnya tiba. Qin Yichen tidak tertarik dengan cek kertas kosong. Sambil menggelengkan kepalanya lagi, dia menolak lamaran Bijita. Sungguh lelucon. Apa yang dibutuhkan Qin Yichen sekarang adalah bahwa orang-orang ini hidup dan menyiksa informasi dari tubuh mereka. Hanya dengan cara ini Mahkamah Agung dan Bijita dapat percaya bahwa Qin Yichen benar-benar mendapatkan informasi melalui penyiksaan, bukan hal-hal lain. Dengan tujuan ini, tindakan Qin Yichen sangat mudah untuk dijelaskan. Tidak, sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan. Aku akan mengambilnya kembali untuk menyiksamu terlebih dahulu, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepadamu.